Yo, halo guys. Perkenalin kita dari kelompok 2 MB4408. Aku Leticia Rahmatina Putri. Ini ada temen aku. Halo, aku Anaking. Aku Gevira. Aku Bian. Aku Reza Ibrahim. Kita bakal memperkenalin materi tentang ekonomi. So, stay tune. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Leticia Rahmatina Putri. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus belajar ekonomi ya. Nah, yuk kita simak baik-baik. Nah, yang pertama nih, agar kita bisa berpikir rasional untuk mengambil keputusan di antara alternatif. Yang kedua nih, agar kita bisa lebih memahami bagaimana masyarakat itu berinteraksi. Dalam hal ini, di mana si pemasok dan konsumen itu berusaha untuk memaksimalkan kegiatan ekonominya secara rasional, atau si konsumen itu memaksimalkan kepuasan mereka dan si pemasok itu memaksimalkan keuntungan mereka. Yang terakhir nih, kenapa kita harus belajar ekonomi, yaitu untuk mencerahkan ilmu pengetahuan ekonomi internasional. Nah teman-teman, tadi aku udah jelasin kan kenapa sih kita harus belajar ekonomi. Sekarang aku bakal jelasin tentang lingkup ekonomi, yaitu ada mikro dan makro. Latisa, apa sih ekonomi mikro dan makro itu? Nah teman-teman, kalau misalkan ekonomi mikro itu proses alokasinya hanya di tingkat individu, perusahaan, industri. Sedangkan ekonomi makro itu proses alokasinya lebih kompleks seperti sebuah negara. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Gevira. Saya Gevira Nazla dan saya di sini akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro di dalam. Ekonomi mikro adalah interaksi di pasar barang antara konsumen, permintaan, dan produsen penawaran. Contohnya, pasar, biaya, dan penerima. Kalau ekonomi makro adalah teori ini membahas tentang ekonomi dengan keseluruhan tanpa memperhatikan unit yang paling kecil. Contohnya, inflasi, deflasi, investasi, dan siklus ekonomi. Terima kasih. Setelah tahu ekonomi makro dan mikro itu apa, kita akan masuk ke metodologi ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi, yaitu sebuah kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena secara efektif dan juga valid. Nah, yang kedua ada metode ekonomi, yaitu sebuah pernyataan baik yang disampaikan secara verbal, diagram, ataupun matematis terhadap suatu teori ekonomi. Oke, jelaskan. Nah, kita masuk ke siklus ekonomi. Ini ada gambarnya di sini. Kenapa disebut siklus? Karena itu adalah sebuah perputaran yang terjadi dalam bidang ekonomi. Secara simpelnya itu di dalam itu ada dua sistem, yaitu ada ekonomi perusahaan dan juga ekonomi rumah tangga. Kita akan jelaskan kenapa ini saling berkesinambungan. Oke, ekonomi rumah tangga menghasilkan SDM yang dibutuhkan oleh ekonomi rumah perusahaan. Ekonomi perusahaan menghasilkan sebuah output barang dan jasa yang dibutuhkan oleh ekonomi rumah tangga. Mereka akan berputar seperti itu, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, berputar. Itulah kenapa disebut siklus. Oke, jelaskan? Kalau dijelas, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bian. Silakan. Saya Belazi Bian Syahid pada kali ini menjelaskan tentang ekonomi positif, ekonomi normatif, juga matematika dalam ekonomi. Ekonomi positif yaitu pernyataan yang dijelaskan oleh teori juga terjadi dalam kehidupan nyata. Ekonomi normatif yaitu pernyataan tentang apa yang akan terjadi, diikuti pula oleh pernyataan tentang apa yang seharusnya terjadi. Lalu ada matematika ekonomi. Umumnya, matematika ekonomi digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang menggunakan simbol dan angka untuk memunculkan masalah, analisis, kesimpulan, dan saran. Hai, saya Reza Ibrahim. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif merupakan sebuah metode penarikan kesimpulan khusus menjadi kesimpulan yang lebih bersifatnya umum. Metode induktif merupakan sebuah metode menarikan kesimpulan dari hal yang umum menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Adapun ceteris paribus dan Galilean komposisi. Ceteris paribus adalah metode penyederhanaan realitas ekonomi. Kesalahan komposisi artinya apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar secara seluruh. Kalian udah tahu kan apa itu ekonomi dan seluruh konsepnya. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Saya, Anaking, mewakili seluruh teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum.